Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Fikriyadi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMPN 1 Atap 1 Sebangkuala, Kabupaten Pelangpisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 2.1 dan 2.2 pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Sebelumnya, saya tidak mementingkan arti keberagaman pada murid, sehingga semua anak diberlakukan sama. Tidak peduli apa kesukaannya, bagaimana gaya belajarnya, atau apa yang membuat anak merasa nyaman di kelas. Namun, setelah saya mempelajari teori pembelajaran berdiferensiasi, saya mulai memahami dan mencoba menerapkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita berupaya untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak agar mereka dapat belajar sesuai dengan minat dan juga kebutuhannya. Berikut adalah aksi nyata saya tentang pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Sebelum melakukan pembelajaran, saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar. Adapun hasil pemetaan kesiapan belajar didapat dua kelompok, kelompok A dan juga kelompok B. Kelompok A yaitu murid yang telah cukup memahami bagaimana keseluruhan proses dalam mengidentifikasi unsur dan bentuk aljabar. Sedangkan kelompok B yaitu murid yang masih kesulitan memahami bagaimana keseluruhan proses dalam mengidentifikasi unsur dan juga bentuk aljabar. Sehingga diferensiasi prosesnya, kelompok A yaitu kelompok murid yang menggunakan berbagai sumber belajar misalnya browsing di internet ataupun guru sesekali datang memfasilitasi untuk memastikan tidak ada miskonsepsi. Sedangkan untuk kelompok B, murid akan mendapatkan pembelajaran yang secara eksplisit tentang unsur dan juga bentuk aljabar. Adapun kegiatan pembelajaran yang saya lakukan yaitu di kelas 7 pada mata pelajaran matematika dengan submateri bentuk aljabar dan model pembelajaran problem based learning. Nah, di awal pembelajaran seperti biasanya saya memberikan salam, menanyakan kabar, berdoa sebelum pembelajaran, mengecek kehadiran murid, memberikan persepsi dan juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama untuk mengambil keberkahan dalam pembelajaran hari ini dengan membaca doa belajar. Kita mulai dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhamdulillahi rabbil. Nah, Bapak sekalian, hari ini hari apa hari ini? Hari Jumat. Kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin ya. Oke. Nah, sebelum itu, hari ini siapa yang tidak berhadir ke sekolah? Alfi. Ya. Ada berapa orang yang tidak hadir? 3. Dari 3 orang. Kenapa jadi tidak berhadir? Ada yang tahu? Ada yang hauran, ada yang berangkat ke mana? Oke, tidak apa-apa. Jadi hari ini Bapak ucapkan selamat dan juga Bapak apresiasi sekali untuk kalian yang tetap semangat untuk berhadir ke sekolah. Kali lagi kita untuk memberikan semangat, tepuk semangat. Oke. Karena apa? Karena kita dalam menghadapi ataupun menjalankan segala tugas itu harus disertai dengan semangat. Kalau tidak semangat, maka
dalam pembelajaran, dalam melakukan apapun, kalau tidak semangat maka akan loyo, iyalah. Jadi kita harus tetap semangat dan optimis dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, kemudian sebelumnya anak-anak Bapak sekalian, kita kemarin sudah mempelajari tentang apa? Ada yang ingat? Yo, penjumlahan, iyalah. Apalagi penjumlahan bilangan bulat, apalagi pengurangan bilangan bulat, perkalian bilangan bulat, dan pembagian bilangan bulat. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran baru di bab 2, yaitu tentang apa nih bacaannya nih? Bentuk aljabar. Oke, bentuk aljabar. Ada yang sudah tahu tentang apa itu bentuk aljabar? Belum tahu ya? Oke. Nah, kemudian dalam pembelajaran bentuk aljabar ini ada yang namanya tujuan pembelajaran. Siapa yang mau membacakan tujuan pembelajarannya? Siapa? Ayo. Kira-kira kalau bentuk aljabar, sudah pernah mendengar kata aljabar? Belum. Siapa penemu aljabar? Aljabar pertama kali ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Al-Khawarizmi pada tahun 700 sampai 850 Masehi, yang dikenal sebagai Bapak. Ada yang kenal dengan sosok beliau ini? Ini adalah ilmuwan Muslim lah. Beliau adalah ilmuwan Muslim yang menemukan aljabar. Sekaligus beliau ini adalah penemu angka 0. Oke. Selanjutnya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kira-kira ada yang sudah tahu apa itu bentuk aljabar? Belum. Kemudian apa itu unsur-unsur bentuk aljabar? Belum juga. Kemudian ada di dalam aljabar nanti itu ada yang namanya variabel, apalagi koefisien, konstanta, dan suku. Masih ingat? Oke, kita lanjutkan. Ilustrasi yuk jadi sulap. Jadi kalian akan belajar menjadi seorang peramal. Pesulap kan kebiasaan meramal, iyalah. Ataupun penerawang. Nah, coba. Yang pertama, pikirkan sebuah bilangan. Dah dipikirkan? Dari angka 1 sampai 9. Dah? Sudah dipikirkan? Simpan dalam pikirannya, sudah? Angka 1 sampai 9. Kemudian kalikan bilangan yang dipikirkan tadi dengan angka 2. Dah? Sudah dikali? Jawabannya kan udah usah diberitahu Bapak. Sudah? Dah. Kemudian selanjutnya hasil tadi jumlahkan dengan bilangan yang pertama tadi. Tadi kan dikali dengan 2. Habis itu ada hasilnya kan? Jumlahkan lagi dengan angka yang pertama pian simpan tadi. Dah. Dah. Dah belum? Dah belum? Dah. Selanjutnya hasilnya bagikan dengan bilangan yang kalian pikirkan tadi. Pertama tadi sudah menyimpan angka, habis itu dikali 2, habis itu dijumlah dengan ya angka yang pertama tadi, habis itu dibagi dengan angka yang pertama tadi. Dah? Sudah? Sudah? Sudah. Bapak tebak hasilnya adalah 3. Benar? 3? Ada yang 3? Angkat tangan yang 3. Yang selain 3 ada? Nah, 4. Kenapa jadi sampai 4? Oke, gini konsepnya.
Nah, misalkan pian menyimpan angka, jangan Y gitu, 2 atau 3 lah, menyimpan angka 3. Misal, habis itu kita kali berapa tadi jadi berapa? 2 sama dengan 6. 6. Habis itu 6 ini ditambah lagi dengan angka yang disimpan kan gitu. Jadi berapa? Habis ditambah diapakan lagi? Bagi. Bagi kan tadi? Bagi dengan angka yang disimpan tadi. Yalah. 9 bagi 3. Maka hasilnya berapapun pian menyimpan angkanya, kalaunya kali 2 dan ditambahkan dengan angka yang tadi, pasti hasilnya adalah 3. Yang jawabannya 4 berarti belum tepat. Yeay. Nah, ini adalah salah satu dari contoh bentuk aljabar. Oke, selanjutnya ini ilustrasi yang pertama. Ada yang ingin membacakan? Pak Fikri ingin memberikan hadiah kepada semua siswa di kelasnya karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik yang ke-77. Pak Fikri lalu membeli 2 pak pulpen, ini 2 pak nih, dan 2 pak pulpen untuk dibagikan kepada. Ternyata pulpennya kurang sehingga membeli lagi 5, tuh 2, 3, 4, 5 pulpen lagi. Berapa banyak pulpen yang dibeli Pak Fikri? Kira-kira ada yang tahu? 12. Ada yang tahu? 15, Pak. 15. Yang pertama kan belinya 2 pak. 2 pak. Habis itu beli lagi 5. Nah, itu pertanyaannya, 1 pak itu berapa? Kan begitu. Kita kan anggap aja belum tahu 1 paknya berapa, iyalah. Pada tahapan ini yaitu mengorganisasikan peserta didik belajar. Setelah siswa terbagi menjadi beberapa kelompok, maka guru akan memberikan lembar kerja yang diberikan berbeda untuk setiap kelompok sesuai dengan permintaannya. Untuk kelompok A diminta untuk bekerja sama secara mandiri lalu saling memeriksa pekerjaan masing-masing. Untuk kelompok B, itu akan mendapatkan pembelajaran secara eksplisit tentang bentuk dan juga unsur aljabar sebagai bentuk dari diferensiasi proses. Kemudian, tiap kelompok memerlukan data sesuai dengan identifikasi permasalahan yang diberikan pada lembar kerja melalui berbagai sumber yang ada seperti pada buku paket ataupun internet sebagai bentuk diferensiasi konten. Kemudian, tahap selanjutnya yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Guru membimbing siswa ataupun kelompok menyelesaikan soal yang ada pada lembar kerja peserta didik. Kemudian, guru berkeliling mencermati peserta didik bekerja, menemukan berbagai kesulitan yang dialami peserta didik. Selanjutnya, guru memberikan bantuan yang berkaitan dengan kesulitan yang dialami peserta didik secara individu ataupun kelompok. Bila ada peserta didik belum mampu menjawabnya, guru memberikan scaffolding dengan mengingatkan peserta didik mengenai cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Peserta didik bekerja menemukan berbagai kesulitan. Silakan kelompok A mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain tolong dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan informasi pada gambar diketahui bahwa 1 banyak keranjang buah mangga sama dengan 4 keranjang. Nomor 2, banyak buah mangga di luar keranjang sama dengan 6 buah. Apakah mangga di setiap keranjang sudah diketahui? Belum. Jika tidak, misalkan banyak buah mangga diwakilkan dengan sebuah huruf, maka kita peroleh bahwa banyak mangga yang diperoleh Pak Kamil yaitu 4X ditambah 6. Oke, 4X Ditambah 6.
Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Oke, dari kelompok lain ada yang ditanyakan? Tidak ada. Cukup paham ya? Oke, silakan kelompok A untuk kembali ke tempat duduknya. Ajun. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Karena setiap kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian kesimpulan. Yuk, kita simpulkan bersama. Tuh, apa tuh kesimpulannya tuh? Bentuk aljabar adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan simbol atau huruf sebagai pengubah suatu objek dalam masalah tersebut. Oke. Nah, variabel apa itu variabel? Ya, variabel itu lambang pengganti biasanya apa? X, Z, dan lain sebagainya. Kemudian koefisien. Apa itu koefisien? Bilangan yang memiliki. Dan selanjutnya ada konstanta. Apa itu konstanta? Oke, selanjutnya ada suku. Adalah variabel beserta koefisiennya atau dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Selanjutnya kita evaluasi. Nanti Bapak bagikanlah. Oke, kita semua mari kita tepuk semangat satu kali lah. Tepuk semangat. Semangat, yes. Oke. Oke, karena kita sudah melakukan apa tadi? Diskusi kelompok, kemudian apa lagi? Melakukan evaluasi. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kita cukupkan untuk pembelajaran kita hari ini dan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bentuk aljabar, selanjutnya tentang unsur-unsurnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bapak Hiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, jadilah guru yang kehadirannya ditunggu, hilangnya diburu, nasihatnya diseru, dan tingkah lakunya ditiru. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.